Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aikidh qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatihimul amiki wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyyatan nahdlatul ulama hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyannahu hayatan thayyibah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibah ala kulli batilin wa dhalimin wa fahishin wa su'in la'allahum yattaqun. Amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para alim, khususnya Bapak Haji Khairul Bashar selaku Ketua MBCNU Kecamatan Badas, Gus Golib dan jajarannya selaku pimpinan cabang Rijalul Ansor Kabupaten Kediri, dan juga yang kami hormati sahabat Tajuddin selaku Ketua Rijalul Ansor PAC Kecamatan Badas, dan seluruh pimpinan dan juga tak lupa yang kami hormati Bapak Nur Sohib, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Lamong, dan juga Takmir Musola At-Taubah Mangiran, dan seluruh hadirin sahabat-sahabat Ansor, bapak-bapak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Pada kesempatan malam yang berkah ini, kita sama-sama memulai kembali kegiatan rutin majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor yang mungkin beberapa saat kemarin berhenti sejenak karena ada protokol kesehatan yang harus kita penuhi. Dan yang jelas pada malam hari ini kita membuka kembali, memulai kembali dan memperbarui kembali niat kita dalam berjuang berkhidmah untuk Islam melalui Nahdlatul Ulama, melalui gerakan pemuda Ansor. Tadi di mukadimah saya membaca doa itu adalah doa Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari untuk kemajuan Nahdlatul Ulama. Doa itu sudah diijazahkan secara umum, bisa jenengan cari di beberapa web, dan itu memang agar dibaca oleh kita paling tidak setiap ba'da sholat 3 kali, atau paling tidak setiap menjelang atau setelah acara kegiatan NU kita baca. Itu luar biasa isi doa itu. Di samping sebagai sebuah permohonan, di dalamnya juga terkandung cita-cita dan tujuan Nahdlatul Ulama didirikan. Cita-cita dan tujuan itu kemudian dimohonkan kepada Allah dalam sebuah doa melalui jam'iyah, melalui perjuangan di jam'iyah Nahdlatul Ulama. Allahumma aikidh qulubal ulama wal muslimin. Ya Allah, bangunkan hati para ulama dan kaum muslimin min naumi ghaflatihimul amiki, dari kelalaian mereka seperti tidur yang nyenyak, bangkit
Untuk apa? Untuk berjuang, untuk berkhidmah. Wahdihim ila sabilir rosyad. Berilah mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan lurus ini bisa kita dapatkan melalui ilmu agama. Jalan lurus ini bisa kita tapai dengan langkah kita itu dengan ilmu agama yang kita amalkan. Makanya sahabat-sahabat semua, jangan berhenti dari menuntut ilmu agama. Itu penting sekali. Ya termasuk itu bagian dari bentuk kita berjuang, memperjuangkan agama itu dimulai dari apa? Kita belajar ilmu agama itu sendiri. Kemudian doa ini dilanjutkan dengan permohonan Allahumma ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, wahai zat yang maha hidup dan maha tegak. Ya hayyu ya qayyum ini pun juga termasuk ismul a'zam. Artinya asma Allah yang sangat mustajab untuk rangkaian doa. Sangat berpeluang untuk dikabulkan Allah. Ahyi jam'iyatana Nahdlatul Ulama. Ya Allah, hidupkan jam'iyah kami, yaitu jam'iyah Nahdlatul Ulama. NU itu bukan sekedar perkumpulan biasa, bukan. Bukan sekedar gerudak-geruduk, bukan. Tapi mengandung tujuan besar, yaitu menjaga dan membela Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran asli dalam Islam. Ini berkali-kali saya sampaikan di banyak kesempatan. Dan kita ikut di Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar pilih-pilih atau kebetulan biasa, bukan. Tapi memang ada harapan dan ada niatan yang harus kita tancapkan bahwa kita nderek para ulama. Ulama ini ulama siapa? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan para ulama yang kita dereki pun juga nderek dengan ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya juga nderek dengan ulama sebelum-sebelumnya. Dan ini terus sambung bersambung. Ini adalah salah satu bagian dari usaha kita agar kita ini mendapat keselamatan di dunia sampai di akhirat. Amin. Dan tentunya untuk hal ini tidak cukup dengan kalimat-kalimat tadi, tapi harus dibuktikan dengan ngaji ilmu agama yang benar dan rutin. Kemudian lanjutan doa tadi, hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah, dengan kehidupan yang baik sampai hari kiamat. Artinya kehidupan berorganisasi ini bukan hanya sekedar mentereng di dunia, tapi juga harus sampai ke akhirat ya, targetnya. Dan ini sudah dimulai sejak sekarang ya. Ada mungkin nun sewu beberapa organisasi Islam yang lain kemungkinan hanya mentereng di dunia. Karena pandainya mengemas diri, pandainya membentuk casing dirinya seakan-akan wow, padahal substansinya belum tentu. Lah ini jangan sampai hanya di situ. Jadi tampilan luar ini memang penting, bukan tidak penting, sangat penting. Tapi harus imbang dengan yang di dalam. Bi barokati falanuhyannahu hayatan thayyibah. Ada surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin au untha, barang siapa yang beramal soleh
baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia itu beriman. Beriman ini kan berarti meyakini, mengiktikadi Allah dengan sifat-sifatnya, mengimani, meyakini Nabi dan para anbiya dengan sifat-sifatnya, dan seterusnya seperti yang dijelaskan para ulama dalam ilmu akidah dengan benar. Dan orang beramal soleh itu tidak cukup hanya beramal soleh ya, kalau tidak beriman dalam hati. Beriman dalam hati itu juga nggak cukup kalau tidak benar cara berimannya. Agar iman benar itu dengan cara ngaji. Walanuhyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan aku beri dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrohum, dan sungguh akan aku beri mereka pahala mereka. Jadi makanya dalam berjamaiyah itu juga ada gerakan, ada pergerakan secara fisik sebagai bentuk amalan solihan, sebagai bukti. Kemudian doa tadi dilanjutkan, waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati manusia itu cinta kepada Nahdlatul Ulama. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, berilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Warzuqhum quwwatan ghalibatan, dan berilah mereka kekuatan yang bisa mengalahkan ala kulli batilin wa dzalimin, setiap orang yang batil dan orang yang zalim, wa fahishin, dan orang yang keji, wasuin, dan keburukan, la'allahum yattaqun, agar mereka bisa bertakwa. Ini berarti takwa itu ada proses perjuangan sebelumnya melalui ilmu dan amal, sehingga segala kebatilan, kezoliman itu tersingkir dan akhirnya menuju ibadah yang sempurna, termasuk kebatilan dalam diri kita, kezoliman dalam diri kita, sehingga harapan terakhir, target terakhir adalah la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi ikut Nahdlatul Ulama ini berat. Tapi insya Allah kalau kita benar-benar berusaha mengikuti harapan, cita-cita para pendiri NU yang dituangkan dalam doa Hadratus Syekh, insya Allah yattaqun, bertakwa, dan selanjutnya mendapat keselamatan di dunia sampai akhirat. Amin. Sahabat Ansor yang kami banggakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Innamal ilmu bit ta'allumi, sesungguhnya ilmu itu dengan ta'allum, dengan proses belajar. Wal fiqhu bit tafaqquhi, dan pemahaman fikih itu secara bahasanya al-fahmu, bit tafaqquhi, dengan cara belajar. Hadis riwayat Imam Bukhari dengan sanad sahih. Dari hadis ini para ulama mengatakan, yaitu dari kalangan tabi'in, namanya Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum, rawahu Muslim. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian utama dari agama Islam ini. Fangzuru, maka lihatlah,
dari siapa kalian mengambil agama kalian ini. Artinya harus memilih guru. Kalau jenengan buka channel YouTube harus memilih channel yang tepat. Kemudian narasumbernya di YouTube juga pastikan kalau narasumber itu narasumber Nahdlatul Ulama, narasumber NU. Atau paling tidak pastikan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pondok, pastikan pondok tempat Anda belajar itu harus pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah NU. Kalau ikut perkumpulan-perkumpulan keagamaan, pastikan harus ikut NU. Yang utama ya. Dan harus NU, harus amaliyah NU ada di situ. Pastikan kalau cari kiai, cari guru harus dari kalangan NU. Ini penting. Cara seperti ini harus jenengan syiarkan ya. Mungkin kalau jenengan hidup di Badas ini aman-aman saja. Nah, syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah masih berkibar. Tapi kalau orang-orang di tempat lain yang sejak kecil nggak pernah belajar agama, tua kebetulan sukses, jadi orang kaya, ingin belajar agama, paling pol yang ditujukan mesti channel YouTube atau fanpage atau Instagram yang isinya itu ceramah-ceramah keagamaan. Dan dalam kondisi seperti ini nggak mungkin bisa memilih guru yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak, nggak mungkin bisa. Wong dia Islam saja barusan. Bedakan aswaja dan bukan aswaja juga nggak bakalan tahu. Jadinya ya berbahaya. Itu perkara sepele dan seringkali kita dengar, tapi masih banyak orang yang keliru sampai sekarang. Bahkan kadang orang NU sendiri itu keliru. Maksudnya orang NU secara kultural gitu saja ya, nggak sampai menjadi seorang aktivis. Apalagi sampai aktivis sampai keliru, wah ini sangat nggak benarkan. Makanya pidatonya Hadratus Syekh ketika NU ini pertama kali didirikan, dengan ingat-ingat betul ya, setelah beliau memulai membuka pidatonya dengan beberapa ayat Al-Quran, beliau dawuh, amma ba'du fa innal ijtima'a, maka sesungguhnya berkumpul ya, wat ta'arufa saling mengenal, wal ittihada bersatu, wat ta'alufa saling mengasihi, saling menyayangi, adalah amrun la yajhalu bihi ahadun manfaatahu. Adalah perkara yang setiap orang itu tahu manfaatnya. Berarti paling tidak berorganisasi itu harus ijtima, berkumpul. Berkumpul ini jelas banyak sekali manfaatnya. Bisa menukar informasi, saling mengingatkan, dan menambah pengetahuan pasti. Kemudian ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal ini maknanya sangat luas. Kita akan tahu siapa orang-orang yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang tidak. Sehingga kita tidak salah dalam mengambil ilmu dan mengambil informasi. Kemudian ittihad, bersatu. Bersatu ini berat dan pahit, karena setiap kita ini pasti ada titik-titik perbedaan. Tapi justru perbedaan itulah harus dikemas dalam cara sebaik mungkin agar tetap ittihad. Ada banyak hal-hal besar yang pasti menyatukan kita. Itu yang kita lihat.
Wa ta'aluf, ta'aluf itu saling peduli, saling menyayangi. Jadi dimanapun tempatnya kalau sama-sama Ansor, sama-sama NU harus saling ya saling rapat tangan ya. Ya kayak yang lain itu sewu. Organisasi yang lain itu pedulinya antar anggota itu kuat sekali. Meskipun satu kantor ada 100 orang, yang satu kelompok itu hanya 3 orang, mereka itu sangat solid. Kadang-kadang yang 3 ini bisa mengalahkan yang lain. Jadi meskipun jutaan, tapi kalau nggak solid kan nggak jadi kekuatan apa-apa. Sahabat-sahabat Ansor yang kami banggakan. Kemudian ada lagi pesan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi tentang menuntut ilmu. La yu'khadhul ilmu illa min afwahil ulama. Ilmu agama ini enggak bisa diambil kecuali dari lisannya para alim. Para alim ini berkali-kali kita tegaskan, para alim yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai ilmu agama, yang ilmu agamanya itu diambil dari orang alim sebelumnya, orang alim sebelumnya diambil dari orang alim sebelumnya, sambung bersambung sampai kepada titik pusat ilmu. Ini mengidentifikasi satu persatu jelas sulit. Menanya orang satu persatu juga sulit. Yang paling gampang apa? Ikut Nahdlatul Ulama. Karena di NU ini terkumpul para ulama ya. Terkumpul para ulama. Paling tidak itu kalaupun kita nggak bisa mengambil ilmu secara langsung karena keterbatasan kemampuan kita mencintai mereka ya. Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Faqih wal Mutafaqih karya Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menukil sebuah dawuh dari Ba'dus Salaf. Qala Ba'dus Salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, alladzi ya'khudul haditsa minal kutubi yusamma suhufiyan. Orang yang mengambil hadis dari kitab-kitab itu disebut sebagai suhuf, ahli lembaran, bukan ahli hadis. Walladzi ya'khudul Qur'ana minal mushafi yusamma mushafiyan wala yusamma qori'an. Dan yang mengambil ilmu dari mengambil ilmu Al-Qur'an dari mushaf Al-Qur'an enggak punya guru, itu labelnya mushafiyan, bukan qori'an. Mushafi itu orang yang tahu Quran hanya dari mushaf. Mushaf itu ya bendelan Al-Qur'an dalam bentuk kertas itu. Walayu sama Qur'an, dan bukan disebut ahli ilmu Al-Qur'an. Nah, tujuannya apa? Kok harus seperti ini menuntut ilmu? Agar akidah kita lebih terjaga. Fikih kita juga terjaga. Akhlak kita juga terjaga. Kenapa? Kok bisa akhlak terjaga dengan guru? Karena ada teladan, ada orang yang mengingatkan, ada orang yang bisa diajak berdiskusi, dan itu nanti orang yang menjadi guru jenengan juga punya guru di atasnya. Nah, sambung menyambung ini nanti sampai ke akhirat ya urusannya ya. Bukan hanya di sini saja, sampai ke akhirat. Apalagi di zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini kita sama-sama tahu orang tiba-tiba jadi ustadz itu banyak. Hanya berbekal follower yang banyak bisa jadi ustadz. Follower banyak, kemudian tim IT-nya mantep,
influencernya juga aktif, akhirnya ratingnya naik terus di YouTube, tiba-tiba jadi ustadz. Ya kalau dia betul-betul ustadz bagus saja ya dengan cara seperti itu berdakwah. Tapi kalau tidak, sementara orang awam yang menjadi subscribernya kadung meyakini dan mengikuti apa yang ia katakan. Dan subscribernya itu rata-rata juga anak-anak awam, anak-anak kecil-kecil atau orang-orang dewasa yang nggak ngerti ilmu agama. Terus ngikut saja apa yang dikatakan oleh ustadz di situ. Memang tantangan berat dalam berdakwah sekarang ya. Makanya jelas jenengan sudah memulai, pun kita ini agak telat ya dalam hal dunia ya sosial, tapi ya tetap harus dimulai semampu kita, sedapat kita. Jenengan bisa ngecek ya di channelnya mereka itu satu orang Ustadz A, itu kadang subscribernya itu sampai 5 juta. Viewernya itu jutaan. Fanpage mereka juga gitu. Fanpage mereka itu ratusan ribu. Yang jadi viewernya juga ratusan ribu. Padahal mereka itu satu orang. Sementara Nahdlatul Ulama, jumlah anggotanya itu secara hitungan sederhana sekitar 80 juta. Channel-channel resmi NU, subscribernya itu kadang 500 ribu. Paling pol yang agak banyak. Apalagi channel YouTube, ya hanya atusan ribu, nggak sampai jutaan kayak mereka. Ini kan nggak boleh dibiarkan kondisi seperti ini. Fanpage pun juga nggak banyak-banyak, ya hanya ribuan, mereka ratusan ribu. Kita ribuan, padahal anggota kita jauh lebih banyak dibanding mereka. Nah terus kemana? Pulsa kita selama ini, pakai data kita ini kok nggak kita gunakan untuk mendakwahkan aswaja. Jadi kalau zaman Wali Songo dulu, karena waktu itu media yang paling efektif untuk menyebarkan agama itu dengan wayang, para Wali Songo pun juga ahli dalam bidang perwayangan dan seni. Karena media seni waktu itu sangat efektif menyampaikan pesan dan informasi, apalagi pesan agama. Nah, zaman sekarang media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan, informasi dan agama jelas melalui internet. Ya harus kita ikut. Kalau hari ini kita berdakwah dengan cara perwayangan sudah malah ketinggalan ya. Gak ada nilai dakwahnya, malah seni saja ya. Nah, kalau untuk ukuran tahun 1400-an, 1500-an Masehi dulu mungkin wayang itu satu-satunya media untuk mengumpulkan orang, viewernya juga banyak ya. Subscribernya juga hanya itu dan sangat banyak ya. Orang mesti dengarkan ya. Itu dulu 1500 tahun Masehi dulu. Nah sekarang media sosial berbasis internet ini yang harus dikuasai. Nggak boleh dibiarkan. Seandainya jenengan meninggalkan internet nggak mungkin punah, tetap ada dan akan dipakai oleh mereka selamanya. Sementara semakin ke internet ini bagian dari kehidupan kita. Ya memang kita kisah kehidupan yang ditetapkan Allah kepada kita seperti ini ya seperti ini. Kita nggak bisa menolak internet, nggak. Sahabat-sahabat Ansor yang kami banggakan, alhamdulillah Anda ini masih generasi muda, jadi tetap harus bangkit, harus berusaha keras dalam menghadapi kehidupan ini, harus semangat ya. Pokoknya semangat ya. Dengan mungkin sehari-harinya ada yang bekerja, masih sekolah. Apa yang ada di depan jenengan kerjakan dengan semangat mungkin. Harus dengan cara yang semangat, karena siapapun yang bergerak nanti akan mendapat berkah dari Allah ya. Ya, bergerak untuk berusaha. Saya seringkali melihat mereka, kompetitor kita, nggak saya sebutkan namanya. Kompetitor kita itu dalam bekerja apapun
sepele apapun, mereka itu sangat militan dan semangat. Rambut langgar, masjid, pesantren, dagang, jadi pengusaha, jadi pejabat, mereka itu semuanya lakukan dengan cara militan dan semangat. Dan hasilnya mereka akhirnya menjadi kekuatan besar dalam mendakwahkan ajaran mereka. Dan ini kita nggak boleh lengah dan nggak boleh diam. Makanya kadang-kadang jenengan kalau pengen melihat NU, Anda kalau melihat NU dari dalam, ini jelas sudah merasa paling besar dan paling kuat di dunia. Tapi sekali-kali Anda lihat NU itu dari luar. NU itu kekuatannya seberapa sih? Kekuatannya seberapa kira-kira? Coba sekali-kali Anda lihat dari luar. Kalau kita selalu melihat NU ini hanya dari dalam, kita mesti akan merasa hidup ini di zona nyaman terus. Padahal enggak. Di luar sana tantangan kita itu ternyata berat dan kita enggak ada apa-apanya. Tapi coba sekali-kali kita lihat NU ini dari luar ya. Artinya posisikan NU sama dengan yang lain-lain dari luar, itu nanti ternyata kita ini masih kecil. Kalaupun besar masih ngumpul di satu titik saja, belum bisa merata. Nah, semuanya ini harus kita pahami sebagai bagian dari upaya kita untuk derek berkhidmah demi Islam ini melalui Nahdlatul Ulama, derek neporo kiai, ke apa yang kita laksanakan ini Allah meridhoi kita dan menolong kita. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.